Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Harma. Waalaikumsalam, Bu Isti. Mari Bu sudah, sini duduk. Yuk. iya, Bu Harma, udah selesai istirahat kah? Udah istirahat kah murid Bu Harma? Sudah, baru aja saya istirahatkan. Eh, eh, Hmm, eh, Bu, ada apa saya ini? perlu ngobrol Apa? ini sama Bu Harma nih. Pengen Ada apa? ngobrol, bisa kah Bu? Bisa. Apa yang mau diomongin? Di mana ya? Di sini kah? Di mana ya Bu? Kita Hmm, ngobrolnya ya. di sini aja, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Oke deh. Bu, saya ini kegiatan P5 kita besok. Kan Bu Mm-mm. Harma tahu tuh, Ibu Kepala Sekolah tunjuk saya tuh sebagai koordinator. Hmm. Nah, saya tuh udah susun program Bu Harma. Cuman Ya. barusan Ibu Kepala Sekolah tuh bilang, minta tolong ini sih disisipin acara sosialisasi gitu. Hmm. Sosialisasi, kan kita memang sudah nih ya pengurangan sampah ya, sampahku tanggung Betul. jawabku tuh Bu, Nah mungkin, nah ini kayaknya tuh, karena ke program Adiwiyata kita juga, jadi Ibu Hmm. tuh mau ngundang orang DLH supaya, wali murid kita juga, kan kita P5 nih nanti undang wali murid kan Bu, Betul. supaya juga, mereka tuh semakin memahami kenapa sih anak-anak nih harus repot bawa kantong sampah sendiri, harus datang ke sekolah bawa tumbler, bawa tepak gitu. Nah, ibu tuh mau undang ini apa namanya orang DLH. Cuman saya ini pusing, kayak apa nih nyisipkan lagi? Berarti saya harus rubah acara dong Bu. Kayak apa ya Bu ya? Oh gitu, berarti Bu Isti sudah buat program, tetapi ada kepala sekolah yang ingin menyisipkan program beliau. Nah, sebenarnya Bu Isti ingin dapat apa sih dari percakapan kita ini, dari obrolan kita pada hari ini? Ya setidaknya saya ada teman yang memberi solusi sih Bu. Maksudnya kita sharing gitu nah Bu, saya harusnya gimana gitu kan. Harus bersikap bagaimana untuk menyikapi eh, apa ya tadi ya ya sisipan acara dari Ibu tadi gitu. Oh gitu. Nah sekarang, kalau dari pengamatan Bu Isti ya, apa tadi Ibu Isti sudah membuat program, ada kemudian sudah tersusun rapi, tinggal pelaksanaannya ya Bu ya. Nah, kemudian ada kepala sekolah ingin menyisipkan programnya untuk mengundang DLH. Nah, kalau dari Bu Istinya, dari pengamatan Bu Isti sendiri, mau Ibu tuh sebenarnya seperti apa? Mau yang Ibu inginkan itu seperti apa sebenarnya? Ya yang saya inginkan sih program yang sudah dibuat itu dijalankan Bu. Cuman ya karena itu harus menyisipkan acara itu, jadi kan saya harus merubah lagi acara, kemudian otomatis kan waktunya kurang ya Bu. Maksudnya yang Betul. waktunya harusnya 5 jam misalnya, dengan disisipkan itu berarti kan harus nambah Bu gitu. Iya ya, namanya kepala sekolah yang meminta menyisipkan ya. Tetapi menurut Bu Isti ya, apa yang Bu Isti bisa lakukan agar program Bu Isti itu, maksud saya Ibu, program Bu Isti itu tetap berjalan, fokus gitu terhadap program Bu Isti. Apa yang Bu Isti lakukan? Yang bisa Bu Isti lakukan tuh apa? Sebenarnya sih Bu, itu program bisa, maksudnya bagus juga, karena kan berkaitan juga dengan ini, program Adiwiyata kita kan, apalagi kita kan sudah mau menuju Adiwiyata, mandiri ya Bu ya. Menurut saya sih, bagus aja programnya dari Ibu Kepala Sekolah. Sebenarnya saya ada plan B sih Bu, ada plan B.
dari rangkaian acara yang sudah saya buat itu sebenarnya bisa disisipkan. Cuman kan saya ada nih Bu, kan kita kalau P5 kan ada gelar karya. Maksud saya, Betul. bagaimana Bu Iya. Julia? Maaf, sudah terekam ya Bu ini Bu? Sudah, alhamdulillah. Sudah, oke. Saya kembali ke room saya Bu ya, Ya, makasih. terima kasih. Iya. Ya, jadi tadi sampai mana ya Bu Harma? Saya Ya, ada plan B. Bu Isti punya plan B. ya, saya sebenarnya ada plan B Bu. Sebenarnya bisa disisipkan, cuman karena jadi waktu untuk acara yang kan kita kalau gelar karya tuh Bu, maksud saya tuh ada nanti slideshow gitu nah Bu, penampilan bahwasannya anak-anak itu mengerjakan belajar praktek P5-nya ketika di hari-hari kita di jadwal pelajaran kan ada tuh Bu P5 kan. Maksud saya kegiatannya anak seperti membuat kerajinan dari kresek, gitu kan kita masuk ke dalam tema hidup berkelanjutan ya Bu. Nah maksud saya itu akan saya tampilkan gitu di layar. Nah orang tua itu sambil bisa melihat, oh ternyata anak saya tuh belajar loh. Kemudian orang tua juga bisa berkeliling untuk melihat karya-karya yang telah dibuat anak-anaknya. Nah, namun kalau ada sosialisasi, waktu itu akan terpotong, maksudnya akan lebih sedikit. Jadi orang tua, kalau bisa kita katakan kurang puas ya Bu ya untuk berkeliling untuk melihat hasil karya anaknya. Di situ sih Bu Harma. Bagaimana Bu? Oke. Nah, menurut pengamatan Bu Isti, teman-teman, anak-anak dan orang itu lebih senang atau lebih fokus ke kegiatan atau bagaimana ya? Maunya kegiatan yang dengan menampilkan layar saja, di situ kan orang tua bisa melihat nantinya kegiatan anaknya. Nah, menurut pengamatan Bu Isti itu, anak-anak atau orang tua itu kira-kira lebih senang yang mana? Kalau saya rasa sih orang tua pasti senang sih Bu, pasti senang aja untuk melihat kegiatan anak-anak sehari-hari untuk merangkai P5 itu, kemudian mereka melihat hasil dari kegiatan anak-anak tersebut, itu pasti orang tua senang. Sebenarnya kalau misalnya dari plan B saya, kita bisa di ujung acara sih Bu, itu kita bisa ulang, maksudnya dalam artian kita ulang tuh boleh disisipkan sebelum boleh itu bisa dipotong. Anak mungkin dilihat dari layar dulu, kemudian ketika berkeliling mungkin setelah acara selesai. Gitu kali ya Bu Harma ya? Oh iya, mungkin seperti itu ya. Baik-baik. Bisa juga ya Bu Harma. Kalau menurut Bu Harma betul aja kah atau bagaimana ya Bu ya? Begini Bu Isti, ya. Baik. Nah, dari Bu Isti paparkan tadi ada plan A dan plan B. Nah, kira-kira atau yang mana yang akan Bu Isti lakukan dalam minggu ini, dalam nanti kegiatan P5 itu? Plan mana yang Bu Isti akan lakukan? Iya Bu Harma. Oh iya. Dari plan A dan plan B berarti kan karena kita harus memasukkan ini ya Bu Harma ya, karena kita harus memasukkan langkah sosialisasi yang disebutkan Ibu Kepala Sekolah. Saya rasa saya akan melaksanakan plan B karena semua bisa terlaksana begitu Bu Harma. Terus kalau misalnya di hari di akhir acara itu kan bisa semakin lama waktunya untuk orang tua menikmati Bu Arma, menikmati hasil karya anak-anaknya gitu ya Bu Arma. Betul. Mereka bisa melihat lebih lama dan lebih pastinya lebih puas dan senang ya. Iya benar Bu Harma. Benar, iya. Berarti kapan kegiatan Ibu ini akan Ibu lakukan
rencananya? Sesuai dengan ini jadwal yang udah kita sepakati kemarin waktu rapat dengan kepala sekolah, Bu Harma. Setelah ini kan kita sebentar lagi kan minggu depan kan ulangan semester ya Bu Harma kan. Betul. Nah, sebenarnya seharusnya sebelum ulangan kan dilaksanakan. Cuman kan setelah ulangan itu kan ada jeda seminggu tuh. Nah, kan Iya. kita ulangan juga nggak sampai hari Sabtu kemarin kan, jadi cuma sampai hari Jumat tuh mentoknya. Jadi di Betul. Sabtu langsung kita sambung kan kemarin P5-nya, gitu. Oh gitu, iya iya iya. Berarti kegiatan P5-nya setelah ulangan langsung disambung di hari Sabtunya. Betul. Nah, baik Bu Isti, karena kita sudah di ujung sesi ini, Bu Isti, kita nanti akan bertemu kembali. Saya mau tahu setelah pelaksanaan P5 ini, nanti kegiatan P5 ini, saya ingin tahu lagi, kita ngobrol lagi ya. Siap, Setelah Bu selesai, Harma. saya mau tahu dengan Bu Isti menerapkan menyisipkan ya di akhir acara itu seperti apa nanti hasilnya. Bisa Bu Isti? Siap, bisa. Ntar Oke. kita ngobrol lagi ya Bu Harma ya. Iya. Iya, Oke. saya terima kasih ya Bu Harma sudah meluangkan waktu buat saya untuk berkeluh kesah ini Bu Harma. Sama-sama Bu Isti, kita sesama memang harus saling sharing ya. Baik Bu Oke. Isti, itu saja. Iya, iya, saya rasa itu aja Bu Harma. Terima Oke, kasih ya Bu Harma. siap. Iya, nanti Mungkin kita ketemu di selanjutnya ya setelah kegiatan P5. Oke? siap. Oke, Baik. terima kasih Terima ya Bu Harma. kasih. Saya pamit dulu ya Bu. Saya mau makan dulu nih, udah makan siang ini. Bu Siap, Harma juga silakan Bu istirahat Isti. dulu deh. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siap sudah Bu Harma ya berarti sesi Bu Harma. Oke. Oke, kita lanjut. Saya jadi Lanjut ya Bu Harma. kunci. Ya. Oke, sik Bu, sik. Oke. Boleh lanjut Bu, yuk. Oke, yuk. Siap. Siap? Baik. Permisi Bu Isti. Iya Bu Harma, silahkan masuk. Lagi santai kah Bu? Iya nih, alhamdulillah udah tadi habis istirahat siang tadi. Gimana Bu Harma? Gimana? Adakah? Iya. Gini Bu Isti, saya ada sedikit mau cerita, ada yang mau saya sampaikan sama Bu Isti, jika Bu Isti tidak repot. Oh, baik, boleh Bu Harma, boleh. Bu Harma, kita di mana nih mau ngobrol nih? Di sini kah? Di mana? Di ruang perpustakaan aja yuk Bu, lebih leluasa. Oke, boleh, boleh, boleh. Ayo kita ke perpustakaan. Baik. Ya gini Nah, Bu Isti. ya. Gimana kabar Bu Isti? Alhamdulillah sehat Bu Harma. Kemarin sempat itu batuk biasa kan cuaca. Alhamdulillah. Mm-mm. Begini Bu Isti, Iya. saya kesini ada yang mau saya sampaikan terkait siswa saya Bu Isti. Bu Iya. Isti kan tahu kalau saya ini mengajar matematika 3 kelas. 6A, 6B, dan 6C. Nah, Ya, memang namanya mengajar matematika itu pastinya menguras tenaga ya. Dan pastinya betul. memunculkan sedikit emosi ya Bu Isti ya. Benar Nah, Bu. tapi ada yang buat saya sedih Bu Isti. Iya. Gimana Bu? Gini, saya mengajar 3 kelas, ada 1 kelas
siswa saya itu dari 23 siswa. Hanya yang bisa memahami yang saya sampaikan tuh hanya 6 orang, Bu Isti. Jadi saya tuh seolah-olah gimana ya, seolah-olah kepikiran sedangkan saya di kelas 6, ini di kelas 6B. Sedangkan saya di kelas 6A dan C itu bisa dibilang saya berhasil, Bu Isti, dalam pembelajaran matematika saya. Nah, saya tuh kepikiran, kenapa atau ada apa ya, kok sangat berbeda gitu loh Bu Isti, hasilnya itu jauh berbeda dengan 2 kelas tadi. Seperti itu Bu Isti. Siap Bu Harma. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu Harma. Eh gini, kalau menurut Bu Harma nih, kira-kira apa sih tujuan kita ketemu nih? Kita ngobrol dulu nih, tujuan kita ketemu nih, tujuan kita ngobrol ini menurut Bu Harma apa? Apa yang Ibu Harma inginkan gitu Bu? Yang saya inginkan tuh saya bisa dapat apa solusi atau saya bisa dapat inspirasi agar peserta didik saya di kelas 6B tadi ini bisa apa ya hasilnya bisa maksimal lah Bu Isti sama di kelas 2 kelas yang saya ajar seperti itu Bu Isti. Sama dengan 2 kelas yang lainnya ya Bu Harma ya? Iya benar. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu nih, ketika mengajar kelas 6B, kira-kira mereka tuh antusias tidak sih mengikuti pelajaran Ibu, atau mereka terlihat bingung atau murung atau bagaimana Bu Harma? Kalau saya perhatikan anak-anak saya itu di kelas 6B ini kurang antusias Bu Isti. Selalu diam, kurang tertarik Bu Isti. Seperti Nah, itu. gitu ya Bu ya. Kalau begitu, kira-kira bagaimana sih pembelajaran yang Ibu lakukan? Apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah menyenangkan bagi anak-anak begitu? Atau selama ini bagaimana sih anak-anak itu mengikuti pembelajaran Ibu gitu? Mereka itu mengikuti pelajaran saya tuh dengan jika saya bertanya sudah paham, mereka paham. Tapi ketika mereka melaksanakan, saya beri soal latihan, nah mereka itu hanya 6 orang ini yang bisa menjawab dengan baik, seperti itu. Kalau pembelajaran yang saya sudah lakukan, ya sama dengan di kelas A dan C, sama aja Bu Isti. Sama ya Bu ya? Iya. Nah, kalau Ibu perhatikan kembali nih siswanya, kira-kira kesempatan apa yang Ibu lakukan dari tipe belajar anak-anak atau apa ya namanya anak-anak ya Bu kan kalau misalnya kita tidak bertanya biasanya mereka itu takut untuk mengungkapkan walaupun kita kan guru ini ada kalanya harus menjadi teman, ada kalanya harus menjadi panutan dan lain sebagainya. Tapi kan namanya anak-anak Bu, namanya dengan guru pasti itu kan ada segannya gitu Bu Harma. Maksud saya bagaimana cara Bu Harma supaya anak-anak itu bisa mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu Bu Harma? Mungkin saya bisa mengajak mereka rileks-rileks dulu kali ya Bu ya. Nah, bisa juga Ice Bu breaking Harma. kah? Ya. Betul, 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 betul. Ada Mungkin lagi kah dengan Bu Harma? itu, ya. Mungkin dengan itu setelah rileks, setelah ice breaking, setelah saya mengajak mereka mungkin rileks itu dengan cara apa ya? Yuk renggangkan tangan, ambil napas. Mungkin seperti itu mereka mau kali ya.
menceritakan apa sih hambatan mereka dalam pembelajaran matematika. Mungkin seperti itu Bu Isti ya? Nah, bisa juga tuh Bu Harma. Jadi maksud saya itu karena kita guru sih, memang sih Bu, kita guru namanya kita menghadapi anak-anak tuh pasti emosinya ada. Tapi kita tidak boleh tuh Bu Harma selalu berfokus pada masalahnya. Kenapa sih anak ini kenapa sih gitu. Jadi kita harus mencari solusi nih Bu Harma. Nah, seperti yang Bu Harma katakan, bisa nih Bu. Mungkin kita bisa buat dia rileks dulu, betul itu Bu Harma. Buat dia senang-senang dulu, seperti ice breaking. Nah, betul juga itu Bu Harma. Nah, kira-kira kapan tuh Bu Harma mau memulainya tuh Bu Harma? Saya akan mulai minggu ini Bu Isti. Ya, Benar. saya akan Lebih cepat coba. lebih baik ya Bu Harma ya. Betul, saya akan coba Bu Isti ya. Benar Bu Harma, betul sekali itu Bu Harma. Nah, kira-kira Bu Harma, eh, siapa sih yang ini? Kadang kan kita harus punya second plan nih Bu Harma. Misalnya kalau misalnya apakah anak-anak ini bisa cuma takut mengungkapkan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira menurut Bu Harma ada nggak sih teman yang bisa, misalnya dari kita juga, teman yang bisa bantu kita buat kelas menjadi lebih hidup atau membuat anak-anak lebih rileks tadi seperti yang Bu Harma katakan? Ada Bu. Iya, Bu Nia, nanti Oh, saya sharing, tetapi saya coba terapkan dulu rileks dan ini ya Bu ya, ice breaking tadi ya dalam minggu ini. Insya Allah saya terapkan, nanti setelah selesai kita bisa jumpa lagi Bu ya. betul, Bu Herman. Nanti kita jumpa lagi nih, kita lihat nih reaksi anak-anak itu seperti apa setelah Bu Herman membuat perubahan nih di dalam kelasnya nih, kan pasti anak-anak nanti lebih semangat lagi, lebih hebat lagi, apalagi Bu Herman juga harus lebih hebat lagi. Udah keren banget dah Bu Herman tuh bisa ini menentukan saya harus apa ya kan gitu. Ya alhamdulillah dengan begitu mungkin kita setelah nanti Bu Harma semingguan ini nih Bu Harma membuat pembelajaran yang menyenangkan demikian, kita bisa ketemu lagi. Nanti kita lihat nih tindak lanjutnya gimana. Bagaimana Bu Harma? Baik Bu Isti, siap. Baiklah. Itu saja Bu Isti yang saya ingin ceritakan. Terima Iya, kasih sebelumnya. Nanti iya, setelah saya terapkan, saya lakukan, kita jumpa lagi di minggu keduanya Bu Isti ya. iya, betul Baik, Bu Harma. Kita itu ntar saja. ketemu lagi, Iya. siap. Baik, terima kasih Bu Isti atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Harma. Ya, baik, saya ke kantor dulu Bu Isti ya. Baik, oke nanti saya Assalamualaikum. menyusul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita refleksi. Nah, apa yang sudah berjalan selama percakapan tadi sudah berjalan dengan baik. Pastinya sudah alur tirta sudah diterapkan ya. Ada tujuan. Bu Isti tadi sudah menjelaskan kepada saya tujuannya dari percakapan, dari bincang-bincang kita itu ingin mencari solusi dari kegiatan P5 Bu Isti yang mana kepala sekolah itu ingin menyisipkan acaranya. Dan kita pun sudah mencapai mencapai hasil tadi ya Bu Isti dengan menggunakan plan B. Kemudian ada identifikasi masalahnya, Bu Isti sudah menceritakan masalahnya apa, program yang sudah tersusun dengan baik. Kemudian tiba-tiba ada kepala sekolah yang ingin menyisipkan menyisipkan acara beliau ya. Kemudian rencana aksi Bu Isti juga tadi sudah berjalan sudah terlihat seperti Bu Isti akan melakukan kegiatan itu setelah asesmen di hari Sabtu dengan menggunakan plan B yang menyisipkan rencana beliau di akhir acara ya, supaya di awal nanti orang tua tuh lebih di akhir nanti orang tua lebih lama dengan anak-anak ya kan, melihat hasil dan sebagainya.
kemudian tanggung jawab ya. Nah, Bu Isti juga berkomitmen akan melaksanakannya dan juga nanti kita akan jumpa kembali ya, berkomitmen bahwa nanti kita berjumpa lagi untuk membahas setelah menerapkan apa tadi yang telah kita lakukan, apa hasilnya. Nah, ada semua ya. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, mungkin yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan karena kita sama-sama belajar, mungkin dari apa ya, mungkin bahasa kita ya Bu Isti ya? Apa ya? Saya Iya, Bu. juga Karena kita, iya, jadi karena kita merasa teman sejawat mungkin ya, jadi kita menggunakan bahasa yang biasa kita lakukan. Jadi kalau iya, mungkin ke depannya kalau misalnya kita dengan, orang lain atau maksudnya teman yang tidak pernah kita ketemu, mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baku, mungkin begitu, Bu iya, Hana. iya. Kemudian, yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh saat melakukan. Saya lebih fokus, mengamati Bu Isti berbicara dengan kemudian mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Isti. Nah, kemudian untuk memperbaiki, meningkatkannya, mungkin nanti kita lebih Bu Harma keluar ya, masuk lagi Bu Harma. Kepencet kah, Bu? maaf, iya kepencet. Iya, maaf. Mungkin ke depannya kita untuk memperbaiki, meningkatkannya kita perlu lagi belajar ya. Namanya guru, kita tidak berhentinya untuk belajar. Baik belajar kita tentang coaching, bahasa kita, atau sesama teman lah ya. Sama teman atau dari narasumber, ilmu-ilmu dari mana saja, yang penting itu baik untuk kita. Ya, mungkin itu saja. Dan yang saya lihat tadi, Bu Isti juga perasaannya seperti apa ya? Setelah di-coaching Bu Isti gimana? Setelah saya coaching perasaan Bu Isti? Iya, ini, refleksi ke saya ya, Bun, ya. Iya, Alhamdulillah sih setelah di-coaching jadi saya ada gambaran-gambaran gitu Bu Harma. Awalnya itu kan saya pusing banget ya Bu Harma. Gimana sih ini saya harusnya disiplin kan udah pas nih waktunya gitu. Cuman ketika ngobrol dengan Bu Harma, jadi saya punya kepikiran nih, kenapa nggak taruh di akhir aja ya, malah orang tuanya kan malah senang, malah lebih panjang. Sedangkan kan untuk melihat-lihat kan ibarat kata tidak mungkin pajangan anak begitu selesai acara kita langsung bubar itu nggak mungkin. Jadi ya mungkin kita bisa meluangkan waktu untuk memberikan eh, apa kesempatan gitu ya Bu Arma buat orang tua untuk melihat-lihat oh ternyata anak saya bisa nih buat yang beginian gitu. Mungkin itu ya saya bahagia lah Bu Harma dengan adanya kita sharing, dengan adanya kucing dari Bu Harma, saya jadi bisa berpikiran terbuka gitu Bu Harma. Jadi bisa menemukan solusi sendiri dari masalah saya. Yang sebelumnya saya berpikir, udah nih nggak bisa nih, nggak bisa. Ntar waktunya jadi semakin lama gitu. Ternyata setelah Ibu memberikan coaching kepada saya, jadi saya bisa berpikir lebih terbuka bahwasanya ya itu tadi yang saya ucapkan, kenapa nggak ditaruh di akhir aja? Nanti kan bisa nih orang tua lebih lama melihatnya, lebih detail dalam melihat hasil-hasil karya anaknya, begitu Bu Harma. Terima kasih. oke, baik. Alhamdulillah ya kalau bahagia dengan hasil coaching kita pada hari Betul, ini. betul Baik Bu Bu Harma. Isti, Siap. silakan Nih, kita bergantian. iya, gantian ya Bu Harma ya, Iya, siap. Nah, oke, kembali lagi bersama saya. Tadi saya sudah mengcoaching Bu Harma. Yang pertama ya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, selama percakapan semuanya sudah berjalan dengan baik Bu Harma. Dari saya tadi tanya tujuannya Bu Harma apa sih ngobrol gitu. Bu Harma mengatakan bahwasanya ingin mendapatkan solusi, kemudian mendapatkan inspirasi saya harus bagaimana dalam menghadapi siswa saya yang minat dalam belajar matematikanya rendah sehingga hasilnya tidak
sesuai yang diharapkan. Kemudian dari rencana ASINya, apa yang akan dilaksanakan ketika Bu Harma mendapatkan kendala tersebut. Bu Harma juga sudah alhamdulillah sudah dapat mencari solusinya sendiri ya Bu Harma ya. Dari beberapa pertanyaan terbuka yang saya berikan, maksudnya bagaimana menurut Bu Harma apa yang harus dilakukan ketika anak-anak terlihat murung atau tidak bersemangat dalam belajar gitu ya Bu Harma ya. Dan Bu Harma tadi sudah menemukan solusinya. Mungkin Bu Harma bisa memberikan ice breaking, memberikan apa ya tadi ya, mindfulness gitu ya Bu, membuat anak-anak rileks gitu ya. Betul, mindfulness Membuat ya. anak-anak rileks dalam mengikuti Relax. pembelajaran. Semoga pembelajaran itu masuk dengan mudah. Kemudian anak-anak juga kalau misalnya setelah itu anak-anak masih ada sebagian gitu ya Bu Harma ya yang masih belum bisa terbuka, itu Bu Harma juga sudah mengatakan bahwasannya bisa mengajak teman. Tadi Bu Nia ya Bu Harma ya, Iya, betul. yang dapat membantu pembelajaran supaya anak-anak bisa rileks, bisa berpikiran terbuka, mengungkapkan apa sih masalah mereka gitu. Apa sih yang membuat mereka kesusahan belajar matematika. Nah, kemudian tadi juga kita di akhir ya Bu Harma ya, di akhir tadi Iya. kita juga sudah nanti kita ketemu lagi ya Bu Harma gitu. Iya, ketemu lagi di minggu kedua. Betul. Jadi kita nanti udah ini ya, udah merencanakan tindak lanjutnya. Setelah apa yang kita lakukan, apa yang kita temukan tadi, kita terapkan ke siswa, itu hasilnya bagaimana. Nah, begitu itu termasuk ke dalam rencana tindak lanjut ya Bu Harma ya. Oke, Iya. kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan? Ya, karena kita masih suka ngobrol dengan bahasa yang sehari-hari ya Bu Harma ya, tadi sudah kita bahas. Mungkin Iya, kita bisa meningkatkan benar. tata bahasa kita ya Bu Harma ya. Iya, betul. Siap. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present? Nah, tadi yang saya lakukan sebelum coaching, saya udah merilekskan diri, kemudian melakukan mindfulness Bu Harma, dan saat melakukan coaching saya mendengarkan, menyimak dengan baik, dan sebagai bentuk saya present atau saya hadir dalam mendengarkan Bu Harma, tadi saya memberikan ini ya, memberikan timbal balik gitu ya, seperti menanggapi Bu Harma, iya, tadi benar, baik Bu Harma, itu tadi. Itu kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya sama dengan Bu Harma. Namanya kita seorang guru, kita seorang panutan, kita digugu dan ditiru, jadi kita jangan berhenti untuk belajar. Sebenarnya manusia itu kan Bu Harma, diciptakan oleh Allah tuh sebagai khalifah di bumi. Jadi kita terus belajar. betul, terus belajar sampai kembali. Sudah lu harus kembali nih gitu kan. Jadi kita harus terus belajar karena ilmu itu tidak bisa cuman itu aja. Sama kan Bu Harma, kita belajar nih kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Betul. Kan ini kan berputar nih. Zaman dulu balik lagi nih kayak ya yang sederhana kita kayak celana jeans zaman dulu, cutbray sekarang ada lagi. Nah, bener. Bener. Nah, zaman kita dulu kan belum ada tuh Bu. Kita belum ngerasain celana cutbray kan. Iya. Jadi kita juga terus harus belajar supaya kita tuh tahu apa sih zaman ini gitu. Jangan sampai kita kalah dengan anak-anak deh Bu. Karena kita juga harus terus maju. Tapi Begitu, tetap Bu dengan Harma. tapi tetap dengan Nah, ini yang terakhir nih Bu Harma. Bagaimana Iya. rasanya setelah di coaching? Apa ya, seneng pastinya. Terus tuh lega. Apa lagi ya, seolah-olah oh saya tuh coba melakukan ini nih, kayak gitu loh ya. Yang jelas pasti senang, lega. Kalau saya pendem sendiri, saya tidak akan menemukan
apa yang harus saya lakukan. Tapi kalau dengan sharing dengan Bu Isti tadi, ya ampun seru banget. Dengan Bu Isti ngasih pertanyaan, saya menemukan solusi saya sendiri gitu. Nah, oh iya, Betul. dengan Bu Isti beri saya apa ya? Terus menanyai kapan saya melakukan menerapkan dari solusi yang saya dapat tadi, solusi saya itu. Semakin saya bersemangat Bu Isti, semangat banget. Nanti setelah saya Betul. praktekkan pun saya akan jumpa Bu Isti lagi untuk menceritakan hasilnya. Seperti itu Bu Betul, Bu Isti. Harma. Siap. Jadi kita setelah ngobrol bisa berpikiran terbuka ya, Bu Harma Ya, ya. pasti Betul. terbuka. Betul. Jadi kita tidak melulu nih mencari masalah ini gitu kan, Iya, tidak berfokus pada masalah, tapi kita berfokus mencari solusi mencari sendiri. solusi Betul, sendiri. betul, Bu Harma. Wah, keren banget Bu Betul. Harma. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke. Aduh. Jadi sudah jadi kita refleksi, Bu Harma bahagia, Bu Isti juga bahagia, Ya, semuanya bahagia, alhamdulillah.